Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dengan rahmat Allah kita dipilih oleh Allah di antara hamba-hamba Allah yang belum bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholat berjamaah kita senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah SWT, menjadi bekal sanggup akhirat kita dan menjadikan jalan kemudahan kita kembali ke rumah asli kita nantinya, yaitu surganya Allah. Salawat dan salam untuk teladan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sengaja mohon izin cerita dulu sebelum ke tema. Temanya saya pun baru di lalu kan dalam menjemput rezeki, itu yang tidak salah saya baca. Namun sebelumnya mohon izin buat saya, salah satu anggota keluarga saya masih jadi pendeta. Rezeki iman Islam itu rezeki termahal. Dan menjadi orang Islam itu rezeki yang luar biasa. Data yang saya baca di Google, bahkan masih penasaran saya dengan data Google itu, saya buka juga saingannya, ChatGPT, yang konon lebih praktis, lebih detail. Saya tanya berapa jumlah manusia di dunia ini untuk tahun sekarang. Tidak jauh berbeda versinya Google dengan ChatGPT, AI itu, kecerdasan buatan itu. Data manusia di dunia saat ini ternyata sampai 2022 bulan November, untuk yang sekarang belum keluar, dari Pew Research Center sumber datanya, berbasis di negara barat. Ada 7,9 miliar manusia sekarang yang hidup. 7,9 miliar. Saya penasaran, yang sudah meninggal dunia berapa? Nanya ke ChatGPT itu. Ternyata tidak ada data yang khusus, tapi dia bisa menyebut 120 miliar orang sudah meninggal dunia, bahkan bisa lebih. Ya, walaupun untuk kecerdasan buatan nggak salah dong kalau kita sedikit ya setengah percaya, nggak apa-apalah. Jadi di antara yang hidup 7,9 miliar, saya tanya lagi, berapa data jumlah umat Islam sedunia sekarang? Google menjawab 1,7 miliar. ChatGPT bilang dengan tempat riset yang sama, Pew Research Center itu, jumlah umat Islam itu 1,9 miliar. Itu data 2021. 2022 belum punya datanya, apalagi 2023. Optimislah kita, katakan 2023 ini insya Allah 2021 1,9 miliar, insya Allah 2 miliar ya, mudah-mudahan, amin. Berarti kalau umat Islam 2 miliar, seluruh dunia ada 7,9 miliar, katakan masuk 8 miliar lah sedunia. Berarti alhamdulillah yang dapat hidayah Islam, beriman pada Allah sesuai data ya, walaupun Allah alam Islam KTP, Islam turunan atau apa, lebih kurang 2 miliar. Berarti ada 6 miliar saudara kita, saudara sesama manusia, saudara sesama anak cucu Adam yang belum dapat rezeki iman dan Islam. PR kita, tetapi kita yang 2 miliar ini punya PR menampilkan Islam yang bisa menarik mereka. Karena sungguhnya fitrah dilahirkan semuanya Islam. Rasulullah mengatakan semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Fitrahnya adalah Islam. Menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi.
Hadisnya jelas, biasanya disampaikan dalam forum akikah. Salat subuh yang dirahmati Allah, ingat Jumat aja ya insyaallah. Alhamdulillah kita juga yang terpilih di Jogja ini. Sepengamatan dan pengalaman saya ada 4 masjid yang subuhannya ada sujud tilawah. Terima kasih Ustaz Soleh. Jarang kalau nggak ke Masjid Gede Kauman, ke Masjid GM kadang juga tergantungnya. Ada ayat sajadah yang dibaca, kita sujud tilawah di situ. Alhamdulillah jadi ingat suasana di Haram. Bapak Ibu tidak hanya merasa di sini, saya doakan merasakan di tanah suci Mekah Madinah. Yang banyak kan tiap Jumat, kan di luar Jumat tergantung imamnya ada itu. Itu sehat, buat saya itu lebih sehat. Kenapa? Kan banyak sujud itu menghilangkan puskesmas. Pusing-pusing kesel masuk angin gitu ya. Obatnya salah satunya sujud. Menurut saya, alhamdulillah. Ini apresiasi dan harus kita syukuri nikmat iman Islam. Insyaallah oleh dan jemaah. Mudah-mudahan saya doakan istiqomah, tidak hanya tiap Jumat, tapi di Ahad misalnya boleh ditambah. Wabillahi rahmati Allah. Masuk ke tema kita karena waktunya terbatas juga. Saya tidak mungkin menyampaikan dalil-dalil yang begitu banyak. Namun dari bacaan saya dari Allahumma yarham Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi dan para imam atau ulama yang lain dalam kitab-kitabnya menuliskan apa itu sebetulnya sederhananya tawakal. Dari resum yang dibaca, saya amati, saya lihat tawakal itu ternyata sikap percaya diri. Sikap percaya diri dan pasrah hanya kepada Allah. Dia pede dan pasrah. Karena banyak orang ya, ada yang kurang percaya keislamannya. Ada yang kurang pasrah mungkin. Faktor ilman dan ilmu bisa jadi. Yang kedua, beliau Al-Imam Yusuf Qaradawi dan yang lain juga terlalu banyak bahwa tawakal itu juga diartikan sebagai sikap atau sifat tidak merasa khawatir atau cemas berlebihan dalam menjalani hidup. Gak banyak galau. Khawatir, agak takut manusia wajar. Tapi tidak mudah khawatir, cemas berlebihan dalam hidup karena orang ini yakin atau manusia ini yakin segala sesuatunya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara rezeki juga didefinisikan, semua ulama hampir sepakat. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah yang terbaik kepada makhluknya, termasuk nikmat ibadah seperti ini rezeki. Karena segala sesuatu yang baik, termasuk yang tidak baik pun dengan yang tidak baik itu rezeki buat dia. Allahu Akbar. Inilah indahnya Islam ya, Masya Allah. Memang ini konsep yang saya bacakan ini pendapat, tapi kita harus tahu sederhananya. Dan saya mendefinisikan tawakal itu akan dicukupi sebagaimana lebih malah cukupi, disayangi, dilindungi. Dalam sebuah hadis yang riwayatnya baik ya, riwayat Al-Imam Baihaqi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, di hadisnya ini bukan hadis dhaif juga. Siapa orang yang keluar rumah dia membaca Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, tawakaltu, saya berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan upaya melainkan atas izin Allah. Maka Rasulullah, orang ini dicukupi, pengen apa dikasih sama Allah, disayangi, insya Allah nggak ada kecelakaan, nggak nyerempet, nggak diserempet, nggak nabrak, nggak ketabrak, dilindungi dari godaan setan. Bahkan setan sampai curhat di situ. Bagaimana kami bisa menggoda orang yang keluar rumah dengan baca itu? Kami saja, mereka dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ada redaksi yang demikian. Karena versi hadisnya banyak. Jadi bukti kepasrahan kita, ketawakan kita kepada Allah tuh Rasulullah sudah
sederhana dalam doa ini, dan bagi kita orang beriman ingin disayangi, dilindungi. Inilah doa tawakal yang penting dan jangan sampai kelewat. Keluar dari masjid, dari rumah, dari manapun, tanda kita Jogja, jalan gak nambah, kendaraan nambah, usia nambah, semua nggak, kita bisa disayangi, dilindungi oleh Allah. Doa ini penting. Ini yang pertama. Jadi oleh-olehnya doa saja. Takut lupa, karena banyak doa ini lupa. Atau bisa jadi dia baru tahu. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, bicara rezeki. Rezeki ini guru saya bilang rezeki itu ada dua, dan sumbernya dari Quran jelas. Ada rezeki yang bisa diduga, ada rezeki yang tidak terduga. Wa may yattaqillah yaj'al. Orang yang taat, orang yang takwa pada Allah, Allah berikan kemudahan semua urusannya pasti, dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka atau dia duga-duga. Berarti ada dua rezeki, ada yang bisa diduga, ada yang tidak terduga. Yang bisa diduga ini apa? Gaji bulanan. Gaji bulanan, pegawai karyawan atau ASN, itu gaji bulanan. Sebagaimana istri habis kemana-mana gitu ya buat ya nggak apa-apa. Kebetulan ya Pak, yang jadi pegawai negeri atau sipil ya, apalagi yang punya tanggungan cicilan kreditan, Allah Rabbi, semoga Allah segera lunaskan biar tenang hidupnya. Karena resep tenang hidup tuh dua, nggak punya utang, istri solehah. Bu, resep hidup bahagia tuh dua menurut saya, ini saya boleh sepakat boleh nggak punya utang dan suami soleh, Bu, udah bahagia itu hidup kok, insya Allah. Kecuali ada yang diurus yang lain, mungkin anaknya agak banyak, punya santri dan lain sebagainya, ya itu ujian, nggak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat dari Allah. Rezeki yang tidak diduga-duga, nah itu tadi disebutkan 450 porsi. Bapak-bapak nanti ibu-ibu datang ke sini maghrib, kebayang nggak? Oh ada 450 porsi, tapi kan nggak bisa diduga, apakah ayam atau ikan atau lotek sekalipun nggak bisa. Sudah ada menunya. Oh, masya Allah keren di sini ya. Oh bisa milih berarti. Menunya nggak enak, nggak datang sini aja saya. Allah Akbar. Ini rezeki nggak diduga, nggak terduga. Lalu terus bagaimana kalau rezeki kita masih bisa diduga, dapat sekian sebulan, jualan ketika closing atau terjual sekian, dapat ini. Ya secara naluri manusia hitungan bisnis sah-sah saja. Tetapi Allah janjikan dalam surah At-Talaq ini, jika kita takwa itu kan sebetulnya menghadirkan Allah di hati kita dan dalam setiap aktivitas kita. Orang takwa itu kan sederhana, cirinya cuma dua, banyak takutnya, banyak harapnya. Udah, sebetulnya la'alakum tatakun versi saya, boleh sepakat boleh tidak. Menghadirkan Allah di hati dan dalam setiap aktivitas kita, itulah takwa. Munculnya dua, takut dan harap. Takut bikin dosa, tapi dia berharap masuk surga gitu. Teman-teman ya Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat, orang yang takwa ini jelas min haitsu la yahtasib, rezeki enggak akan diduga-duga. Sehingga guru saya di pondok ada 4 jenis manusia dalam mengambil rezeki. Pertama seperti ayam, seperti cicak, dan seperti burung peliharaan. Yang seperti burung bebas, baik itu burung merpati atau burung emprit sekalipun, keluar kandang, cari makan, pulang kenyang. Siapa itu? Itu rezekinya golongannya, mohon izin, mohon maaf, bukan maksud merendahkan, para buruh bangunan. Kan dulu ada yang dibayar harian, ada yang dibayar ya mingguan, pekanan, hari Sabtu biasanya kalau di Jogja. Yang kedua, ada orang yang bekerjanya seperti mencari rezeki seperti ayam. Dia harus korek-korek dulu. Ayam bisa dapat cacing, makanan ternikmatnya itu dia harus korek-korek agak dalam dulu. Yaitu buruh kasar yang
lumayan kasar, penggali sumur, tukang bata, bikin bata, ya. Atau ya yang pergi pagi nanti baru sebulan kemudian gajian yang 11 koma itu masuk kategori itu. Yang ketiga, ada jenis manusia yang rezekinya oleh Allah seperti cicak diantar. Ini biasanya pengusaha jasa. Jasa apa saja? Dia buka kios, dia buka apa, datang orang, pesan anu, minta anu. Seperti itu. Dia cukup datang diem. Cicak seperti itu hanya nungguin lampu. Bahasa sekarang hanya nungguin HP. Dia share apa, info apa, makanan segala macam jenis jasa dia share. Dia tungguin tuh HP, ada nggak notifikasi pesanan itu. Nah itulah rezeki seperti cicak. Yang terakhir, ini rezeki Solehudin salah satunya, yaitu seperti burung peliharaan yang bagus. Tetangga saya keluar dari Masjid Al-Hikam. Setelah saya pulang masjid dari Al-Hikam, saya beda jalan. Selain memang lewat kuburan biar ingat, aduh ya Allah yang dikubur. Karena samping Masjid Al-Hikam tempat saya itu makam. Pulang beda jalan mesti saya. Setelah lewati makam, lewati rumah orang yang 3 rumah itu saya amati, burungnya bagus-bagus betul suaranya, seperti di hutan. 3-4 kandang tuh berbunyi semua di situ. Ketemu sama yang punya kandangnya lebih bagus lagi nih. Kandangnya anyar, Pak. Oh iya, Tar. Ini burungnya kemarin menang, tabrikan kandang yang bagus. Suaranya makin bagus. Makanannya, makanannya pelet apa? Betul kata guru saya di pondok. Para yai, para ulama, para ustadz itu stay saja di masjid, stay saja di pondoknya. Kecuali memang ada panggilan syiar dakwah yang pekanan atau 3 hari 2 hari sekali. Tapi banyak di pondok aja itu seperti burung yang suaranya bagus. Nanti akan Allah kirimi sendiri. Ya, kandang yang bagus artinya pondoknya, rumahnya bagus, kendaraannya dicukupi oleh Allah, makanannya dikirimi oleh Allah, oleh jamaahnya, oleh orang yang kenal ngirimi makanan segala macam, Masya Allah. Jadi itulah jenis gitu ya, gambaran rezekinya seperti itu. Jadi para alim, para ulama kenapa tidak bekerja tapi tercukupi kehidupannya? Alhamdulillah, hampir mayoritas di Jogja ini saya temukan silaturahimnya ketemu langsung, Allah cukupi rezekinya itu karena memang ya bunyinya lah, ibaratnya bunyi indahnya entah dari Qur'annya, entah dari mujahadahnya, istighosahnya, zikirnya, tirakatnya dia di pondok, di pondoknya, di masjidnya, tirakat dia itulah mendatangkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak sebabin semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ada 4 ini tadi jenisnya. Ini pendapat guru saya di pondok dulu. Silakan ditafsirkan kita yang mana nih? Apakah kita yang burung? Apakah kita yang seperti ayam? Atau seperti cicak? Atau seperti burung yang dipelihara dengan baik, bersuara bagus tadi? Porsinya demikian. Pada prinsipnya semua rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang terbaik dari Allah itulah rezeki buat kita. Dan perlu diingat, perlu dicatat, informasinya banyak orang pintar tapi tidak bejo. Ya banyak orang pintar tapi tidak bejo. Atau orang pintar kalah sama orang bejo, kata siapa? Pelangin. Orang pintar kalah sama orang bejo. Menurut saya orang bejo pun yang rezekinya banyak kalah sama orang yang banyak doa. Sudah terlalu banyak alhamdulillah ketemu dengan orang yang kelihatan bejo tetapi gak happy hidupnya, gak bahagia. Karena gak semua orang sukses bahagia, tapi semua insya Allah orang yang bahagia itu sukses. Gak semua orang sukses itu bahagia Bapak Ibu. Yang bejo-bejo itu, apalagi yang punya Rubicon kemarin, bahagia itu. Gak semua orang kaya itu bahagia, tanya aja. Tapi orang yang bahagia insya Allah sukses. Dan orang yang bisa bahagia itu adalah orang yang senantiasa memohon kepada Allah, baik dalam sholatnya, baik dalam kesehariannya, sehingga dia tercukupi rezekinya dan lain sebagainya. Tadi doanya kembali di awal, Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Allah akan cukupi, Allah akan sayangi, dan Allah akan lindungi. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semuanya. Dan mari kita praktekkan, keluar dari sini dapat 3 tadi. Dicukupi, dilindungi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.